Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Umi Revi di Sentra Bahan Alam. Apa kabar Banin dan Banat dan keluarga di rumah? Semoga sehat selalu ya. Nah, hari ini Umi akan bermain dan bereksperimen dengan mudah dan menyenangkan. Siapa yang masih ingat tema hari ini apa ya? Nah, temanya adalah alam semesta ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subtemanya adalah benda-benda alam. Apa saja sih benda-benda alam? Ya banyak ya. Benda-benda alam ada seperti batu, ada pasir, ada air, ada emas, ada perak, dan lain-lain. Sebelum kegiatan bereksperimen, kita berdoa dulu ya. Baca doa sebelum belajar. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berkahilah pengetahuanku. Amin. Umi akan memberi kegiatan permainan di sekitar alam yang mudah dan menyenangkan. Umi akan mengenalkan konsep benda berdasarkan ukuran dan sifatnya. Nah, siapa yang tahu nih? Apa saja ya ukuran benda-benda di sekitar kita? Ya, ada yang kecil, ada yang besar, ada yang pendek, ada yang panjang, ada yang ringan, dan ada yang berat. Pada kesempatan hari ini, Umi akan mengajak Bani dan Banat untuk bermain dan bereksperimen memasukkan benda ke dalam air. Apa yang terjadi ya? Bahan-bahan yang akan disediakan ada baskom berisi air, ada batu, spons pencuci piring, kunci, ada jepitan baju, ada bulu ayam ya, ada stik kayu, dan ada sedotan. Inilah bahan yang harus disediakan. Untuk kegiatan hari ini, kita akan mengenal nama-nama benda, mengenal konsep benda berdasarkan ukuran dan sifatnya, dan mengelompokkan benda yang tenggelam dan terapung. Benda di dalam air dan ada di bagian atas disebut terapung karena massa jenis benda lebih ringan daripada massa air. Sedangkan benda di dalam air dan berada di bagian bawah air disebut tenggelam karena massa benda lebih berat daripada massa air. Sekarang mari kita coba mengelompokkan benda-benda yang tenggelam dan terapung. Pertama, kita masukkan batu, benda yang tadi telah kita sediakan. Kita masukkan kunci, sumpit kayu, masukkan bulu ayam, spons piring, sedotan, jepitan baju. Perhatikan ya Bani dan Banat. Perhatikan benda apa saja yang terapung dan benda apa saja
kaca yang tenggelam. Di sini ada spons piring, sedotan, kayu, dan bulu itu terapung karena masanya lebih ringan daripada massa air. Benda yang tenggelam ada batu, kunci, dan jepitan karena masanya lebih berat daripada air. Nah, tadi kita sudah mempraktekkan eksperimen benda-benda yang terapung dan tenggelam. Kegiatan selanjutnya, di sini Umi akan sedikit cerita tentang Hajar Aswad dan Nabi Muhammad SAW. Tolong simak dan dengarkan ya. Ketika Nabi Muhammad SAW berumur 35 tahun, kota Mekah dilanda banjir besar sekali yang meluap sampai Masjidil Haram. Orang-orang Quraisy menjadi khawatir banjir ini akan dapat meruntuhkan Ka'bah. Lalu berkumpul orang-orang Quraisy untuk merenovasi Ka'bah. Ketika bangunan sudah selesai direnovasi dan tinggal menaruh Hajar Aswad, terjadilah perselisihan. Masing-masing kabilah merasa berhak untuk meletakkan kembali Hajar Aswad tersebut. Mereka menganggap ini adalah sebuah penghormatan, sampai hampir-hampir terjadi peperangan. Setelah itu, mereka bersepakat pada hari tertentu. Yang pertama kali memasuki Masjidil Haram di hari tersebut, dialah yang akan memberikan keputusan di antara mereka. Dan kalian tahu tidak? Ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala menakdirkan bahwa orang yang pertama kali lewat pintu Masjidil Haram adalah Rasulullah SAW. Orang-orang Quraisy pun ridho dengan diri beliau. Sebagai penentu keputusan dalam permasalahan tersebut. Mereka pun berkata, "Ini adalah Al-Amin. Kami meridhoimu." Nah, anak-anak, Rasulullah SAW dari kecil terkenal dengan jujurnya dan tidak pernah bohong, sehingga orang-orang sangat percaya dan dengan kebaikan beliau. Oleh karena itu, Nabi Muhammad SAW mendapatkan gelar Al-Amin. Lalu, Nabi Muhammad SAW meminta sebuah kain dan mengambil Hajar Aswad. Kemudian meletakkan Hajar Aswad tersebut di atas kain. Setelah itu, beliau meminta masing-masing kabilah untuk memegang kain dengan membawa Hajar Aswad bersama-sama menuju tempatnya. Sehingga sudah sampai di tempatnya, Rasulullah SAW mengambil Hajar Aswad itu lalu meletakkannya pada tempat yang dituju. Dengan demikian, selesailah renovasi Ka'bah. Nah, anak-anak, setelah mendengarkan cerita tadi, hikmah apa ya yang dapat kita ambil? Pribadi Rasulullah SAW sangatlah luar biasa. Beliau memiliki akhlak yang jujur, dapat dipercaya, dan mampu memberikan solusi ketika ada permasalahan. Kita tidak perlu mencari idola untuk diteladani. Dengan mengikuti dan menjaga teladan Rasulullah SAW, kita akan menjadi pribadi yang lebih baik. Bagaimana ceritanya? Seru tidak? Alhamdulillah seru ya. Semoga kita termasuk dalam golongan Rasulullah SAW yang memiliki sifat dan berakhlak mulia. Amin. Untuk Banin dan Banat, kegiatan hari ini ada 2 ya. Kegiatan pertama, Banin dan Banat bereksperimen tentang benda yang tenggelam dan terapung dengan benda-benda yang ada di sekitar rumah ya. Kegiatan kedua yaitu menceritakan kembali hikmah apa saja yang terdapat dalam cerita Hajar Aswad dan Nabi Muhammad SAW.
Sekian kegiatan di sentra bahan alam. Mari kita tutup kegiatan hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tetap semangat Banin dan Banat Al-Jawad. Kerjakan dengan senang hati ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.